Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Shalom, selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah, stay at home. Pagi hari ini kita sama-sama kembali bersekutu. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan diri kita sebelum kita mulai beraktivitas kembali di hari yang cerah ini, di hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan, menghadap kehadirat-Mu. Kami dengan segala kondisi kami, dengan segala keadaan kami Tuhan, kami datang, kami ingin untuk mendengarkan apa isi hati-Mu. Bapak, di saat-saat ini kami tetap dan selalu, bahkan lebih lagi memerlukan Engkau Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas hari-hari yang boleh kami lalui, atas setiap yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada sukacita, ada juga duka cita. Ada kemenangan Tuhan, tapi mungkin juga ada permasalahan. Tapi kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh terjadi. Terima kasih kalau kami juga boleh istirahat satu hari kemarin Tuhan. Istirahat malam kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami datang,
kami bawa hati kami. Kami bawa seluruh keberadaan kami kepada Engkau Tuhan. Untuk boleh Kau siapkan kami, untuk boleh Kau ubahkan kami, Kau persiapkan kami untuk menghadapi hari ini. Jadikan kami Tuhan melalui firman-Mu ini menjadi semakin serupa lagi dengan Engkau. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk boleh firman-Mu mengubah kami, menjadikan kami seturut dengan kehendak, yaitu menjadi anak-anak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah dalam pewartaan firman, dalam renungan pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau penuhi hati kami. Roh Kudus, Kau jagai hati kami. Beri kami hikmat untuk boleh mengerti firman. Ini hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai sebebas-bebasnya, Engkau pakai seluas-luasnya. Biarlah apa yang akan hamba-Mu katakan, semua untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menaikkan doa ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Saya akan ambil dari satu ayat, bagaimana Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat ini. Saudara, kita buka pertama-tama dalam Kolose 3 ayat ke-23. Kolose 3 ayat ke-23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, yang Anda dan saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya ulangi sekali lagi. Bagi teman-teman yang di rumah, Anda boleh baca di Alkitab Anda atau ada teks di layar. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, waktu saya terima pelayanan GMJ ini, sebetulnya saya cuma sebagai pengganti maunya. Tapi ternyata minggu ini saya kembali diminta bertugas. Hati kecil saya nolak. Karena bagi saya pelayanan kalau yang pagi hari itu menyusahkan saya. Karena saya orangnya sukanya tidur, hobi saya tidur. Nah, kalau GMJ saya harus bangun pagi. Yang kedua, saya harus mesti persiapan firman lagi. Bagi saya, kalau boleh ini tidak saya. Saya sempat bicara dengan beberapa teman, saya bilang, saya enggan saya untuk kerjakan. Tapi akhirnya saya jalankan, saudara. Waktu saya jalankan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau ngasih renungan apa, Tuhan? Saya mau ngasih firman apa? Tuhan kasih saya ayat ini, saudara. Ini adalah ayat pegangan saya. Tuhan ingatkan lagi. Selama hidup saya, dari hidup baru saya sampai saat ini, saya pegang ayat ini. Dan Tuhan ingatkan ayat ini kembali. Saya bilang, Tuhan, kenapa kamu ingatkan? Ternyata luar biasa, saudara. Ayat ini, waktu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ditegur Tuhan. Tuhan bilang, kalau pelayanan ini boleh ada, pelayanan ini boleh diberikan kepada kamu, Stefanus, itu bukan karena kewajiban kamu, karena sudah mengenal Tuhan. Kewajiban kamu karena Tuhan sudah baik. Saya merasa bahwa oh ya ini mungkin satu hal yang harus saya lakukan karena Tuhan sudah baik dalam hidup saya. Tapi tidak, saudara. Melalui ayat ini Tuhan mau ngomong sama kita dan sama saya khususnya. Tuhan ngomong bahwa pelayanan ini itu bukan kewajiban. Pelayanan ini adalah anugerah dan itu menempelin saya. Saudara, kalau hari ini saudara mendapatkan sebuah tugas pelayanan, lalu Anda merasa berat, saudara, ingat saudara, pelayanan itu diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah Tuhan kepada kita. Bukan cuma sebagai pelayanan, mungkin dalam hal pekerjaan kita. Berapa banyak daripada kita yang mungkin bekerja, lalu di dalam kantor sebagai pegawai, kita mulai merasa bahwa kita kerja kok rasanya sia-sia. Saya bekerja bermaksud baik, tetapi rekan kerja selalu menganggap negatif. Atasan nggak melihat bahwa perbuatan saya baik. Apa yang saya kerjakan selalu dipandang jelek. Saya sudah berusaha untuk berbuat baik, tetapi berbuat yang terbaik. Tapi kenapa orang itu pakai cara yang licik untuk ngikutin saya?
Atau mungkin juga sebagai seorang atasan, sudah berusaha untuk memperhatikan anak buah, berusaha untuk care, membuat sebuah peraturan seadil-adilnya. Tetapi masih saja ada yang berusaha untuk menyerang kembali, mengambil kesempatan dan kesempitan. Rasanya untuk percuma saya jadi seorang atasan, karena staf saya, bawahan saya kok tiba-tiba bukannya membalas kebaikan, tapi malah membalas yang kejahatan. Saudara, pagi hari ini Tuhan ngomong lagi, apapun itu Tuhan ngomong, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ini bukan kewajiban kita. Kita bekerja di perusahaan kita. Kita sebagai seorang atasan memiliki perusahaan bukan karena kewajiban kita untuk menjalankan tugas kita, tapi itu adalah sebuah anugerah, saudara. Kalau kita boleh bekerja, kalau kita boleh memiliki sebuah perusahaan, itu karena anugerah dari Tuhan semata. Dan kalau itu anugerah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan yang terbaik. Karena kita berikan itu untuk Tuhan. Karena semua datangnya dari Tuhan. Saudara, waktu pada masa-masa pandemik ini, saya berusaha untuk membuat sebuah peraturan. Saya berusaha untuk bikin seadil-adil. Nggak ada yang tahu bagaimana rumusan yang terbaik. Karena kejadian ini baru sekali. Mau cari kamus di mana yang paling baik itu nggak ada yang tahu. Harapan saya adalah semua bisa mendukung, supaya bisa bekerja bersama-sama, mengeluarkan kita dari keadaan yang tidak menentu ini. Tapi saudara, ada beberapa orang yang malah bukannya menolong, malah memberikan tambahan kesulitan. Hati kecil saya waktu itu ingin berontak. Dan saya nggak peduli sama mereka. Untuk apa saya berbuat seperti ini? Tapi Tuhan hari ini ngomong lagi. Hari ini Tuhan ngomong lagi. Kalau kita boleh bekerja, kalau saya boleh bekerja di perusahaan itu adalah anugerah Tuhan. Dan sebagai anugerah, saya harus membalasnya. Dengan apa, saudara? Dan melakukan yang terbaik. Tidak semua orang bisa punya kesempatan, saudara, untuk bisa melakukan pekerjaan seperti kita atau melakukan sebuah pelayanan. Apabila kita diberi tanggung jawab semakin besar, atau apabila kita diberikan pelayanan semakin besar, artinya anugerah yang semakin besar pula Tuhan sediakan bagi kita. Itu harus kita pahami. Semakin besar tanggung jawab kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin dalam rumah tangga. Saya harus sebagai seorang ayah harus mencari nafkah, pulang masih harus juga memperhatikan anak-anaknya, ngajak main anak-anaknya. Saudara, itu anugerah, saudara, karena masih banyak ayah-ayah yang masih gak bisa ada waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, atau mungkin bahkan belum punya anak. Saudara, kalau kita dipercayakan itu, begitu besar yang diberikan kepada kita, maka anugerah itu semakin besar lagi bagi kita. Maka apa yang kita perlu lakukan? Syukuri hal itu, saudara. Syukuri hal itu. Mengucap syukur atas setiap keberadaan itu. Kalau dikasih kepercayaan dalam pekerjaan yang semakin banyak, bersyukurlah bahwa perusahaan itu percaya kepada Anda. Apabila perusahaan semakin besar sebagai seorang pengusaha, bersyukurlah bahwa Tuhan percayakan orang-orang yang ada di bawah Anda untuk dipelihara melalui perusahaan Anda. Apabila keluarga Anda makin besar, bersyukurlah karena Tuhan tahu bahwa Anda sanggup untuk mengelola keluarga itu. Itu anugerah. Diberi pelayanan yang banyak, itu anugerah, saudara. Jangan ngomel, saudara, jangan ngomel. Lakukan yang terbaik artinya apa, saudara? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Lakukan yang terbaik. Pastikan apapun yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati sesama. Karena tadi firman Tuhan ngomong, melakukan segala sesuatu segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi hal yang pertama, semua yang kita lakukan, memulai dari dalam pekerjaan, baik kita sebagai seorang pegawai atau seorang pengusaha, dalam rumah tangga kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan dengan orang tua kita, semua kita lakukan bukan untuk menyenangkan mereka, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Karena saat kita menyenangkan Tuhan,
pasti bisa menyenangkan hati mereka. Yang kedua, saudara, lakukan yang terbaik. Segala sesuatu selain menyenangkan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu harus dapat membawa orang lain bisa menemukan, bisa merasakan Tuhan melalui perbuatan kita. Kalau kita pilih suatu perbuatan, tapi malah orang melihat bahwa ini orang kok nggak kelihatan jadi orang baik, saudara, kita introspeksi. Kalau pelayanan kita membawa perpecahan, kita introspeksi. Apakah kita bawa orang ini mengenal Tuhan? Lakukan, saudara, yang terbaik mulai hari ini. Apapun itu. Hal yang sederhana, siapkan sarapan untuk anggota keluargamu. Anak-anak belajar, studi, bukan untuk orang tua, tapi untuk Tuhan. Dan biarlah melalui studi tadi, di rumah mungkin, biarlah para guru mungkin melihat ada Yesus saat Anda melakukannya. Lakukan yang terbaik, saudara. Lakukan yang terbaik. Saudara, kalau tadi saya katakan bahwa segala sesuatu, pekerjaan, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita adalah sebuah anugerah. Saudara, ada satu sifat yang tidak bisa lepas, saudara. Karena ini anugerah, itu bersifat dua arah, saudara. Artinya apa bersifat dua arah, saudara? Ini bukan cuma hubungan bahwa yang penting saya melakukan yang terbaik lalu menyenangkan Tuhan saja. Enggak, saudara. Tadi saya katakan tadi, ini berhubungan dengan perbuatan saya itu bisa menyenangkan Tuhan dan juga bisa membawa orang menemukan. Bagaimana caranya? Saya kasih sebuah ilustrasi, saudara. Sebagai seorang guru mungkin, dia harus mengajar murid-muridnya. Maka sebagai seorang guru, waktu dia melihat murid-muridnya, dia harus melihat murid-muridnya itu adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dia harus bisa melihat bahwa murid-murid tadi itu adalah anak-anak yang memang perlu dibimbing untuk bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Ini adalah anak-anak yang dikasih di Tuhan. Dengan kata lain, dia bisa melihat ada Yesus di dalam murid-muridnya. Lalu di sisi dari muridnya, sewaktu dia melihat gurunya, maka murid-murid harus bisa melihat ada Yesus dalam gurunya, dalam sosok gurunya. Dua arah, saudara. Sewaktu kita sebagai seseorang yang melayani, kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita bantu. Dan di sisi yang lain, kita harus bisa menampilkan bahwa ada Yesus dalam diri kita. Sebagai seorang pegawai juga sama, saudara. Sama juga. Waktu kita melakukan sesuatu, pekerjaan tadi, pastikan bahwa orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, bisa melihat ada Yesus dalam diri kita. Dan begitu juga, kita melihat rekan-rekan kerja kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ini terjadi, saudara, hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Itu kuncinya, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita melihat manusia, kita tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Nggak akan melakukan yang terbaik. Yang diuntungkan saat kita melakukan ini bukan hanya orang lain. Lo nanti dia dapat enaknya saja karena saya bantu, saya berikan yang terbaik. Perusahaan lo enak aja. Saudara, jangan pernah melakukan itu. Karena saat kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ini berhubungan dengan dua arah. Kita dapat keuntungan. Orang yang kita layani juga dapat keuntungan. Sama-sama dapat profit. Tapi kita dapat yang lebih. Karena apa, saudara? Karena saat kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan kita melihat. Dan Tuhan kita adalah Allah yang sangat suka memberkati. Tuhan kita itu adalah bos di atas segala bos. Saat kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan senang dan Tuhan suka memberkati. Tuhan paling suka memberkati. Kalau kita boleh, kalau Bapa di dunia saja atau atasan kita, kalau melihat suatu pekerjaan yang baik, dia boleh senang, apalagi Bapa di surga. Saat kita boleh mempertanggungjawabkan, melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, orang tua kita, anak-anak kita, studi kita lakukan yang terbaik. Tuhan lihat dan Tuhan senang, dan Tuhan lihat dan Tuhan bilang, anakku ini melakukannya dengan segenap hatinya, maka saya akan berkati dia. Saudara, kuncinya di sana. Mungkin hari-hari ini work from home itu udah bikin orang jutek. Mungkin para istri, para mama-mama harus handle anak-anaknya. Mulai dari yang seperti Barney
sekarang mungkin sudah jadi hampir setengah monster. Karena sudah nggak tahan. Saudara, hari ini saya mau kuatkan setiap daripada kita. Semua lakukan bukan untuk anak kita saja, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Dia berikan kepada kita, anak-anak kita. Berapa banyak daripada sekitar kita mungkin, teman-teman kita yang masih merindukan anak, tapi belum dapat. Saudara, jangan kecewakan Tuhan. Bikin senang Tuhan. Bikin senang Tuhan, saudara. Karena Tuhan adalah bos di atas segala bos. Saat Dia kita senangkan, Tuhan berikan sukacita itu lebih dan lebih lagi. Tuhan akan gantikan segala kegalauan kita. Fokus sama Tuhan. Saat Tuhan mau memberkati, lalu kita bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saudara, saya dapat sharing ini kemarin, saudara, dari seorang teman saya. Ayatnya dalam Kejadian 41 ayat 56. Ini tentang Yusuf, saudara. 41:56 dikatakan begini, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Saudara, kita tahu kondisi sekarang sudah makin susah. Teman-teman saya bercerita, waktu dia bekerja di konstruksi di sebuah kontraktor, ada sebuah proyek dan proyeknya ngomong sama dia, maaf Pak, saya tidak bisa teruskan proyek ini karena proyek ini adalah proyek di dalam perkantoran dan perkantoran ini harus tutup. Saudara, bagi dia sebagai kontraktor tidak ada masalah karena proyek dia ada yang lain. Tapi yang dia pikirkan adalah para pekerjanya. Suatu dia sampaikan kepada para pekerjanya, bapak-bapak, saya nggak bisa, proyek ini tidak bisa diteruskan. Jadi bapak-bapak harus berhenti. Suatu dia melihat raut wajah dari para pekerjanya itu berubah drastis, galau, nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah kepikiran bagaimana keluarganya, bagaimana mencukupkan kehidupannya. Soal hati kecilnya dia mulai bergejolak. Lalu Tuhan kasihkan firman ini, Yusuf membuka lumbungnya. Dia ingat, Tuhan sudah memberkati dia sebelum ini. Maka hari ini, dia harus buka lumbungnya dia untuk boleh dipakai untuk memberkati. Dia harus lakukan ini. Pekerjaan ini harus dia lakukan. Karena dia tahu, ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dia tahu, ini yang harus dia lakukan. Karena dia perbuat ini. Bukan untuk manusianya, tapi dia untuk Tuhan. Karena dia melihat ada Yesus di pekerja-pekerjanya. Kejadian 45 ayat yang kelima dikatakan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, dia bilang begini, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ketujuh, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dan dia tahu kalau Tuhan boleh berkati dia sebelum ini, karena Tuhan sudah mempersiapkan dia. Kalau saat dibutuhkan, dia harus membuka lumbungnya. Dan dia tahu Tuhan pasti pelihara dia. Dan dia lakukan. Dia bilang sama pekerjanya, saya belum dapat ada pekerjaan lagi untuk Anda, tapi saya mau Anda untuk tinggal di tempat tinggal di mes saya. Anda boleh tinggal di sini. Anda bantu saya kerjakan ini. Tapi saya tidak bisa bayar Anda full. Saya akan cukupkan kebutuhan Anda. Kebutuhan sehari-hari Anda akan saya cukupkan. Dan saudara, saat dia berkata demikian, raut wajah dari para pekerjanya berubah penuh dengan sukacita. Dia bisa melihat Yesus di dalam diri para pekerjanya. Dan saya yakin, pekerja-pekerja bisa melihat pancaran kasih dalam diri teman saya. Saudara, hari ini apapun kita, mungkin dalam pekerjaan, saya cuma pegawai. Kalau pengusaha boleh buka lumbungnya. Siapa bilang, saudara? Kalau memang kita merasa bahwa kita bagian dari perusahaan tadi, tempat kita bekerja, dan kalau memang Tuhan pelihara kita selama ini, beranikah kita untuk ngomong sama atasan kita mungkin, atau owner kita bilang, kalau memang harus
untuk kelangsungan perusahaan, saya bisa buka lumbung saya. Saudara, kita lakukan bukan karena kita sok, tapi kita lakukan karena kita cinta Tuhan. Karena kita lakukan karena itu kita tahu bahwa semua yang kita perbuat, yang kita dapatkan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita melakukan apapun itu dengan sepenuh hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kita lakukan? Karena Yesus terlebih dahulu sudah melakukannya untuk kita. Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Yang mati di kayu salib, dia berikan nyawa yang terbaik karena dia melihat bahwa anak-anaknya, manusia ini adalah anak-anak dia, anak-anak yang dia kasih. Maka ia rela untuk memberikan dirinya supaya kita semua diselamatkan. Apapun kondisi kita, saudara, apapun status kita, mungkin kita adalah seorang pekerja, pengusaha, pegawai, atasan, orang tua, ayah ibu, atau seorang anak, apapun itu. Pagi hari ini kita melakukan bagian kita, dan kita lakukan itu dengan yang terbaik, dengan sepenuh hati kita, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa saat kita lakukan itu, Tuhan tidak berhutang. Tuhan tidak berhutang. Mari saudara, kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tuhan mengasihi kita. Kemana kita bisa pergi? Hanya kepada Dia saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau ingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasih. Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami dengan memberikan nyawa-Mu di salib supaya kami diselamatkan. Maka sekarang giliran kami, Tuhan, untuk melakukan yang terbaik pula untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih Engkau ajarkan kami bahwa apa yang kami dapatkan hari ini, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, itu adalah anugerah daripada Engkau, Tuhan. Dan kami saat ini tahu bahwa itu bukanlah sebuah kewajiban waktu kami harus memelihara anak-anak kami, harus melakukan sebuah pekerjaan, tugas-tugas kami di kantor. Tapi itu adalah untuk membalas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kalau pagi hari ini kami bisa Kau ingatkan, kami mau Tuhan, mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kami lakukan semuanya itu untuk kemuliaan-Mu saja. Dan kami lakukan itu dengan segenap hati kami, sekuat tenaga kami, semaksimal mungkin Tuhan, untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan-Mu, sungguh-sungguh indah Tuhan, kami boleh berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang dalam permasalahan, yang ada dalam acara ini. Bapak, Engkau yang tahu pergumulan mereka, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan memberikan mereka kekuatan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Bagi teman-teman yang bingung Tuhan saat ini, Tuhan saat ini kami percaya bahwa Engkau akan menuntun jalan mereka. Engkau pegang tangan mereka, Engkau tidak pernah biarkan mereka tergeletak. Terima kasih. Yang sedang dalam gangguan kesehatan, Bapak, biarlah Engkau yang memberikan mujizat penyembuhan, dengan stamina yang kuat Tuhan, agar recovery-nya bisa segera. Untuk setiap keadaan ini Bapak, sekali lagi kami hanya bisa berserah kepada Engkau, supaya Engkau yang menjadi pendamping kami. Kami nggak tahu kapan berakhir, tapi kami mau pegang tangan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami. Kami mau serahkan seluruh
yang sedang berusaha mengatasinya, mulai dari pemerintahan, para dokter, perawat. Tuhan, Engkau yang berikan mereka hikmat, Engkau yang berikan mereka kekuatan, agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk setiap daripada kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri ini, pulihkan dunia ini Tuhan. Beri belas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya bahwa pagi hari ini kami boleh kembali beraktivitas, karena kami punya Engkau yang ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena setiap yang Kau pikirkan, setiap yang Kau rencanakan, itu sungguh-sungguh sangat indah. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagai permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Baik, besok JMC akan kembali dengan format yang sama, yang format yang biasanya. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman. Lalu besoknya lagi akan kembali lagi dengan format renungan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersama-sama bersekutu pagi hari ini, nemenin saya juga pagi-pagi. Pada banyak, ada Henry, ada Luke, Erwan, Januar, Inga, Winnie, banyak banget. Semuanya sekali lagi terima kasih, dan saya percaya bahwa Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan boleh menjadikan hari ini menjadi semakin lagi diberkati, dan terlebih akan semakin lebih indah lagi. God bless you all. Have a nice day.